Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayat dengan NIM 0501351122. Saya merupakan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 2 tentang perintah-perintah yang ada dalam CMD atau Command Prompt. Pada tugas 2 ini, kita disuruh untuk mempelajari panduan praktik tugas 2 dan kemudian mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu mulai CD, LS, LSDIR, ifconfig, kemudian netstat, target, pathpaint, lookup, nats, route, dan net yang berada yang bisa kita gunakan. Itu pertama, kita buka Command Prompt, kemudian kita run as administrator. Oke. Yes. Oke. Perintah tadi kita akan memulai perintah dari kata cd. Nah, cd ini adalah singkatan dari change directory atau ubah directory, yang perintahnya ini digunakan untuk mengubah atau memindahkan directory. Kemudian tadi perintah yang kedua adalah cls atau singkatan dari clear screen, yang dimana perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer atau CMD, dan hanya bisa digunakan untuk satu file saja atau satu file teks, jadi menghapus file yang tadi yang ada. Kemudian perintah selanjutnya adalah cls miring datanya, yaitu biasanya perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan dasar. Kemudian jadi perintah selanjutnya adalah dir dan miring datanya. Nah, perintah dir ini biasanya digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori yang berisi penjelasan berbagai opsi seperti garis miring A, garis miring B, garis miring C, garis miring D, L, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, angka. Oke. Kemudian perintah selanjutnya adalah ifconfig. Akan menggunakan perintah ifconfig. Oke. Ifconfig ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, kemudian netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address ini tergantung. Kenapa? Oke, di sini ada. Kemudian selanjutnya if config string all, perintah selanjutnya. Perintah ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sama dengan ifconfig, tetapi memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang ada dalam komputer. Kemudian perintah selanjutnya adalah if config dan tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait perintah dari ifconfig yang pertama. Ifconfig yang pertama. Jadi selanjutnya yaitu ifconfig return real. Oke.
Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address dari updater yang atau berguna untuk DHCP server. Nih, perintah if. Kemudian perintah selanjutnya adalah if config renew. Oke. Kita tunggu dulu. Oke. Misalnya perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan dari DHCP server. Kemudian perintah selanjutnya adalah if config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk local host koneksi. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah if config flush DNS. Perintah ini untuk mengosongkan atau mereset DNS charge. Kemudian perintah selanjutnya adalah if config register DNS. Perintahnya untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah ping. Ping ini biasanya perintah untuk mengecek konektivitas ke host. Di sini terdapat beberapa option, yaitu dari min C, min A, min N, con, min L size, min F, min I, TCL, dan lain-lain. Kemudian perintah selanjutnya adalah netStat. netStat ini biasanya menampilkan informasi statistika koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Dalam netStat ini berisikan porto, local address, foreign address, dan juga state. Biasanya porto ini berisi untuk menunjukkan jenis protokol yang dipakai. Biasanya ada dua, yaitu TCP dan juga UDP. Kemudian untuk local address ini berisi alamat dan juga nomor porto. Dan kemudian foreign address itu biasanya menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address dan juga nomor porto. Kemudian state ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Perintah selanjutnya adalah tractor. Tractor ini adalah perintah untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Biasanya dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ECMP echo request ke tujuan dengan nilai time to life. Biasanya memiliki option seperti DHCWRS dan juga angka. Kemudian perintah selanjutnya adalah path ping. Path ping ini digunakan, perintah path ping ini biasanya digunakan untuk mengukur networking latency dan juga networking loss, di mana sistem kerjanya ini mirip seperti ping dan juga trackers. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita router dulu. Kita langsung ke router. Router ini biasanya
perintah ini biasanya digunakan untuk menambahkan atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kemudian perintah selanjutnya adalah NAT. NAT ini biasanya untuk menampilkan dan mengelola sumber daya jaringan atau opsi seperti tampilan, pengguna atau user, sesi mulai dan juga berhenti. Setiap opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasinya. Kemudian di sini NS Oke, di sini hasilnya untuk menampilkan informasi DNS dari domain. Di sini ada default servernya, kemudian juga addressnya. Oke. Kemudian perintah selanjutnya adalah NATS. NATS ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.